Kalau pembaca ingin tahu seberapa buruk Rabithah Alawiyah di mata Habib Abdurrahman Assegaf, maka silahkan baca sendiri cerita selengkapnya dalam kitab Al-Istizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 9, sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengulas informasi terkait dengan habaib di Indonesia, dan kali ini kita akan coba menelusuri bagaimana keberadaan atau eksistensi dari Rabithah Alawiyah sebagai salah satu wadah yang menghimpun mencatat para keturunan habaib atau keturunan Ba'alawi di Indonesia ini, dan seperti apa awal berdirinya dan seperti apa dinamikanya dalam perjalanan gerakan dakwah Islam di Indonesia. Maka saya kira ini kemudian menjadi penting untuk kita coba telisik ke dalam. Bagaimanapun juga bahwa apa yang hari ini lagi viral, yakni masalah habaib di Indonesia, tentu tidak bisa dilepaskan dari sebuah peristiwa-peristiwa yang mendahulunya. Salah satunya bahwa keberadaan Rabithah Alawiyah yang telah melewati fase-fase sejarah perjalanan bangsa ini tentu adalah sebuah peristiwa masa lalu yang ketika ada hal yang kemudian menjadi fenomena unik hari ini, itu tentu tidak bisa dilepaskan dari peristiwa-peristiwa masa lalu, karena sejarah itu berjalan, itu saling keterkaitan. Apa yang ada hari ini itu tidak bisa dilepaskan daripada masa lalu, dan apa yang akan didesain masa depan itu adalah apa yang telah didesain hari ini. Dan ternyata bahwa apa yang kita simak hari ini tentang hiruk pikuk habaib, dan ketika kita tracking ke belakang bagaimana sejarah Rabithah Alawiyah dan dinamikanya, ternyata betul-betul unik, dan bahwa tidaklah selamanya berjalan mulus. Di antara mereka juga ternyata itu selalu berbeda pandangan, berbeda pendapat, hingga kemudian ada ketegangan-ketegangan di internal mereka atau konflik-konflik di antara para imigran dari Yaman ini, dan sampai-sampai kemudian harus melibatkan orang luar. Ini kan adalah sebuah fenomena yang tentu tidak bisa dilihat tunggal persoalan ketika hari ini masalah habaib itu kemudian menjadi viral dan menjadi pertanyaan khalayak. Kenapa penting kita mencoba men-tracking ke belakang sejarah Rabithah Alawiyah? Karena Rabithah Alawiyah inilah wadah yang menaungi keluarga Ba'alawi atau para habaib yang mencatat dan tentu juga mendidik mereka. Nah, makanya menjadi penting, coba kita akan simak seperti apa sih sebenarnya keberadaan Rabithah Alawiyah di masa lalu hingga hari ini telah betul-betul menyita perhatian kita. Mari kita simak sama-sama bagaimana asal lembaga Rabithah Alawiyah ini berdiri. Nah, setelah imigran Yaman mulai banyak di Indonesia, mereka pun merasa perlu wadah untuk tempat bermusyawarah dan tempat berlindung ketika ada masalah, sehingga didirikanlah sebuah lembaga yang diberi nama Rabithah Alawiyah. Entah siapa yang pertama kali mempunyai ide untuk nama ini, yang pasti nama ini jelas-jelas terkesan monopoli. Lembaga untuk semua imigran Yaman kok menggunakan nama khusus keluarga Ba'alawi. Kitab Al-Istizah menyinggung hal ini dan menyebutkan adanya keberatan dari sebagian tokoh terkait penamaan dengan Alawiyah. Namun lembaga ini tetap berjalan dengan nama Rabithah Alawiyah. Pengurusnya pun dari keluarga Ba'alawi dan non-Ba'alawi. Rupanya non-Ba'alawi berbesar hati untuk menerima nama itu demi kerukunan sebagai sesama imigran di negeri ini. Selain Rabithah Alawiyah yang memonopoli, kalangan non-Ba'alawi juga menahan rasa tidak nyaman terhadap suatu masalah, yaitu masalah kafaah nasab yang selalu disuarakan oleh kalangan Ba'alawi, bahwa Syarifah tidak boleh dinikahi oleh selain bangsa Sayyid. Bahkan Habib Utsman bin Yahya, mufti Betawi yang merupakan ulama Ba'alawi, mengeluarkan fatwa tidak sah Syarifah menikah dengan bukan Sayyid. Kalangan non-Ba'alawi diam saja dengan hal ini, walaupun di dalam hati mereka tidak suka. Mereka pun tidak mau mencari masalah, sehingga tidak ada dari mereka yang menikahi perempuan Ba'alawi.
Mereka berusaha baik-baik saja demi kerukunan sebagai sesama imigran. Hingga suatu ketika seperti yang diceritakan oleh kitab Al-Istizadah, terjadi masalah di Singapura. Ada seorang lelaki India menikahi wanita Ba'alawi dan Habaib tidak terima, baik yang di Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Bahkan seorang Habib di Malaysia mengeluarkan fatwa tidak sah terhadap pernikahan itu. Atas kejadian ini, kalangan bawah dari imigran Yaman non-Ba'alawi yang selama ini menahan rasa tidak suka atas pemahaman ini kemudian mulai berkomentar. Perseteruan pun menjadi sengit di sebagian kalangan mereka, hingga akhirnya ada seorang Ba'alawi yang berusaha untuk menengahi dengan cara meminta fatwa dari ulama Yaman. Dia pun mendatangi ulama Yaman hingga mengantongi 2 fatwa dari 2 ulama besar Yaman. Salah satunya adalah Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf yang merupakan mufti Hadramaut. Fatwa itu berbunyi, pernikahan itu sah. Habib Abdurrahman ini adalah kakek dari Habib Muhsin As-Segaf yang menulis kitab Al-Istizadah. Kata Habib Abdurrahman, seperti yang dikutip dalam kitab Al-Istizadah, waktu itu yang sangat ketat dalam hal kafaah itu adalah Ba'alawi Tarim saja. Sehingga kalau ada syarifah mau menikah dengan bukan Habib, biasanya dinikahkan di luar Tarim. Habaib imigran tidak terima dengan fatwa dari Yaman itu, khususnya pengurus Rabithah Alawiyah. Bahkan mereka kemudian merasa jengkel dan tidak mau berguru pada Habib Yaman. Maka Rabithah Alawiyah mengirim utusan ke Makkah Al-Mukarramah untuk mencari ulama yang mau menjadi guru mereka dan menetap di Indonesia. Mereka pun ditunjukkan pada Syekh Ahmad Syurkati, seorang ulama dari Sudan yang belum lama tinggal di Mekah. Syekh Syurkati diminta untuk menjadi guru besar mereka di Indonesia. Akhirnya Syekh Syurkati datang ke Indonesia. Kitab Al-Istizadah menceritakan betapa Syekh Syurkati disambut dengan meriahnya di pelabuhan Jakarta. Beliau disambut oleh para imigran Yaman, khususnya pengurus Rabithah Alawiyah, baik yang Ba'alawi maupun non-Ba'alawi. Karena saat itu konflik Ba'alawi dan non-Ba'alawi hanya terjadi di kalangan bawah. Setelah lama Syekh Syurkati menjadi guru besar di Rabithah Alawiyah dan lembaga pendidikannya, beliau melihat ada yang aneh, yaitu bahwa yang belajar di lembaga pendidikan milik Rabithah Alawiyah kebanyakan hanya anak-anak keluarga Ba'alawi, yang non-Ba'alawi sedikit sekali. Maka Syekh Syurkati mengerti bahwa itu terjadi karena Rabithah Alawiyah terkesan memonopoli dengan nama Rabithah Alawiyah. Karena seolah-olah lembaga itu milik Ba'alawi saja, maka Syekh Syurkati menemui tokoh-tokoh non-Ba'alawi untuk mengajak mereka membuat lembaga pendidikan sendiri. Singkat cerita, berdirilah Al-Irsyad. Akhirnya anak non-Ba'alawi, anak-anak non-Ba'alawi berbondong-bondong belajar agama di Al-Irsyad, sehingga Syekh Syurkati pun menjadi guru besar di 2 lembaga buatan imigran Yaman itu, Rabithah Alawiyah dan Al-Irsyad. Rabithah Alawiyah dan Al-Irsyad berjalan dengan baik dengan tujuan dan mazhab yang sama dan guru besar yang sama, yaitu Syekh Syurkati. Sehingga terjadilah suatu hal yang kemudian menyebabkan mereka berseteru hebat dan menyebabkan lagi-lagi masalah kafaah. Suatu ketika Syekh Syurkati mengisi majelis imigran Yaman di Solo. Dalam majelis itu tiba-tiba ada yang bertanya tentang kafaah nasab. Syekh Syurkati yang tidak pernah tahu bahwa ini adalah masalah sensitif di kalangan Ba'alawi langsung menjawab dengan tegas bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Walaupun menjabarkan seluas-luasnya tentang perbedaan itu, mendengar jawaban Syekh Syurkati itu, beberapa jemaah dari Ba'alawi langsung keluar dari majelis. Mereka jengkel dengan jawaban Syekh Syurkati yang dianggap tidak pro Ba'alawi. Namun Syekh Syurkati tidak mengerti kalau mereka keluar karena tidak suka dengan jawaban beliau. Sejak saat itu Syekh Syurkati mulai digunjing oleh kalangan Ba'alawi.
Mereka kecewa berat karena ternyata Syekh Surkati sama saja dengan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf yang memperbolehkan Syarifah menikah dengan non Sayyid. Tidak lama kemudian ada seorang wanita Ba'alawi menikah dengan orang Cina non muslim. Kabar itu pun sampai ke Syekh Surkati. Beliau pun berunding dengan beberapa orang, namun rupanya tidak ada satupun dari Ba'alawi yang beliau ajak berunding itu. Mungkin beliau melihat ini adalah masalah umum umat Islam. Beliau hanya melihat seorang muslimah menikah dengan lelaki non muslim, sehingga tidak harus melibatkan Ba'alawi untuk menyelesaikannya. Beliau juga sama sekali tidak tahu kalau masalah kafaah nasab itu adalah hal yang sangat sensitif bagi Ba'alawi. Dari rundingan itu kemudian diputuskan bahwa Syekh Surkati akan berusaha mendekati wanita Ba'alawi itu dengan mau kabur dari suami kafirnya, sedangkan yang lain mencari lelaki muslim yang siap menikahi wanita Ba'alawi itu setelah kabur dari suaminya. Mereka mencari laki yang kuat di mata pemerintah Belanda agar penjajah tidak terlibat di dalam masalah ini dan tidak mendukung orang Cina itu. Sehingga didapatkanlah seorang Jawa pengusaha batik dari Lamongan yang punya pengaruh kuat di dalam perekonomian. Lelaki itu siap menikahi wanita Ba'alawi itu. Setelah Syekh Surkati berhasil membuat wanita Ba'alawi itu kabur, maka beliau pun menikahkan dengan lelaki Jawa pengusaha batik itu. Kabar pun menyebar bahwa Syekh Surkati telah menikahkan seorang wanita Ba'alawi dengan orang Jawa. Kabar sepenggal itu pun membuat panas kalangan Ba'alawi. Entah mereka tahu atau pura-pura tidak tahu tentang kronologi pernikahan itu, bahwa wanita mereka telah menikah dengan orang Cina kafir dan diselamatkan oleh Syekh Surkati. Mereka pun berpikir bahwa Syekh Surkati bukan hanya berfatwa membolehkan, tetapi bahkan berani menikahkan sendiri seorang syarifah dengan orang Jawa. Mereka pun menganggap beliau sebagai musuh Ba'alawi. Cacian dan makian terhadap Syekh Surkati berlangsung di belakang beliau, tentu saja oleh kalangan Ba'alawi. Sementara imigran Yaman yang non Ba'alawi justru sakit hati atas cacian itu, karena mereka menganggap Syekh Surkati sebagai guru mereka. Beliau telah berjasa besar pada mereka, khususnya karena beliau telah mendirikan Al-Irsyad untuk mereka. Tentu saja mereka membela Syekh Surkati. Bahkan sebagian mereka tidak sabar dan membalas cacian Ba'alawi dengan cacian pula. Semua itu berlangsung tanpa sepengetahuan Syekh Surkati. Orang-orang tidak berani menyampaikan pada beliau bahwa beliau dimusuhi oleh Ba'alawi. Beliau pun di akhir-akhir masa itu sedang sakit, sehingga akhirnya ada yang berani menyampaikan pada beliau karena fitnah semakin besar. Beliau pun bermaksud untuk memberikan klarifikasi pada Ba'alawi tentang masalah yang membuat mereka sakit hati itu. Namun beliau keburu meninggal dunia sebelum menyampaikan klarifikasi. Cacian dan makian terhadap Syekh Surkati terus berlangsung sepeninggal beliau. Sepeninggal beliau, permusuhan antara Ba'alawi dengan bendera Rabithah Alawiyah dan non Ba'alawi dengan bendera Al-Irsyad membuat kegaduhan yang luar biasa di negeri ini. Mereka bukan hanya saling caci, tapi bahkan sampai pada perkelahian dan pertarungan di berbagai tempat, khususnya di tanah Jawa. Sepertinya sejak saat itulah tokoh-tokoh non Ba'alawi yang semula menjadi pengurus di Rabithah Alawiyah keluar semua. Rabithah Alawiyah yang semula dibangun bersama dan untuk kepentingan bersama akhirnya menjadi milik Ba'alawi saja. Perang antara Rabithah Alawiyah dan Al-Irsyad tidak seimbang. Pasalnya Rabithah Alawiyah memiliki majalah. Dengan majalah itu Ba'alawi menyerang Al-Irsyad. Maka Al-Irsyad mencaci majalah di Arab yang mau mendukungnya untuk menyerang balik Ba'alawi. Sehingga bertemulah mereka dengan Rashid Ridho, pendiri majalah Al-Manar Mesir. Al-Irsyad membayar Al-Manar untuk menulis artikel melawan majalah Rabithah Alawiyah. Menurut Habib Abdurrahman bin Abdillah Assegaf, majalah Al-Manar itu memang suka mencari uang dengan menulis artikel sesuai pesanan. Bahkan beliau pernah ditawari untuk menulis dan dimuat di Al-Manar asal mau bayar. Sejak didukung oleh Rashid Ridho dengan Al-Manarnya,
perseteruan opini antar Rabithah Alawiyah dan Al-Irsyad semakin seru. Tentu saja perang opini melalui majalah tidak banyak diketahui oleh ulama pribumi, apalagi oleh pribumi biasa. Karena di zaman penjajahan itu untuk membeli bahan makanan saja susah, apalagi harga majalah saat itu sangat mahal. Kedua majalah itu hanya beredar di kalangan imigran Yaman, khususnya tokoh-tokoh dan orang kaya di kalangan mereka, kata Habib Abdurrahman. Kedua belah pihak dari imigran Yaman itu menghambur-hamburkan dana yang sangat besar untuk pertikaian dan perang opini. Tentu saja ini adalah hal yang amat memalukan bagi bangsa Arab. Imigran Yaman ini membuat bangsa Arab di Arab merasa malu. Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf menceritakan adanya 3 pihak dari negeri-negeri Arab yang berupaya mendamaikan pertikaian Rabithah Alawiyah dan Al-Irsyad ini, yaitu Kerajaan Saudi, Kesultanan Al-Qasiri, dan kalangan ulama Yaman. Kerajaan Saudi di Kesultanan Al-Qasiri mengirim utusan untuk mendamaikan pertikaian memalukan ini. Untuk itu dua kerajaan ini mengeluarkan biaya yang amat besar, sedangkan kalangan ulama Yaman memilih Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf agar datang langsung ke Indonesia untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertikai hebat ini. Untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bertikai ini. Menurut Habib Abdurrahman, pihak Ba'alawi atau Rabithah Alawiyah sangat susah diajak damai. Beliau selalu sembunyi-sembunyi ketika menemui tokoh-tokoh Al-Irsyad dengan harapan agar Ba'alawi tidak jengkel dan tidak mudah untuk diajak berdamai. Menurut beliau, tokoh-tokoh Al-Irsyad sangat baik dan sopan santun. Bahkan mereka siap berdamai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah dipersiapkan oleh Habib Abdurrahman. Di antara kesepakatan itu adalah agar semua imigran Yaman tetap berpegang teguh dengan ajaran leluhur di Yaman, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Rupanya Habib Abdurrahman mulai khawatir Al-Irsyad berubah haluan karena didukung oleh Rashid Ridho Al-Manarnya. Upaya Habib Abdurrahman As-Segaf gagal total. Penyebabnya adalah karena pihak Rabithah Alawiyah menolak. Mereka tidak mau berdamai dan memilih untuk tetap bermusuhan dengan Al-Irsyad. Padahal pihak Al-Irsyad telah menerima untuk berdamai dengan Rabithah Alawiyah di bawah kebijaksanaan Habib Abdurrahman, termasuk siap mentaati kesepakatan untuk terus berpegang teguh pada ajaran leluhur mereka di Yaman, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atas kegagalan ini Habib Abdurrahman merasa kecewa, bahkan kesal pada Aba Alawi dan Rabithah Alawiyahnya. Kalau pembaca ingin tahu seberapa buruk Rabithah Alawiyah di mata Habib Abdurrahman As-Segaf, maka silahkan baca sendiri cerita selengkapnya dalam kitab Al-Istizadah. Tentu saja, andai ketika itu Ba'alawi mau berdamai, maka Al-Irsyad tidak akan berubah haluan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka pindah ke Arab Wahabi karena dipedaya oleh Rashid Ridho karena mau berbeda saja dari madhab Ba'alawi. Andai saat itu Rabithah Alawi tidak egois dan bisa diatur oleh Habib Abdurrahman, niscaya sampai sekarang Al-Irsyad minimal tidak akan berseberangan dengan Ahlus Sunnah yang dibawa oleh Wali Songo. Pertikaian hebat antara Rabithah Alawiyah dan Al-Irsyad terus berlangsung dan menghabiskan dana yang amat besar, baik yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak sendiri maupun oleh pihak-pihak yang berusaha mendamaikan mereka. Andai dana itu diberikan pada para pejuang kemerdekaan, saat itu bangsa ini sedang perlu dana untuk perjuangan. Tetapi orang-orang asing dari Yaman itu justru memamerkan kekayaan yang dihambur-hamburkan untuk membiayai pertikaian hina dan memalukan itu. Wallahu a'lam. Dan kita akan berlanjut pada pahlawan yang tak disukai oleh hampir semua sesama imigran Yaman.